Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, biarlah seperti pujian yang kami naikkan ini Tuhan. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memimpin langkah kami. Hari demi hari kami lewati Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena anugerah-Mu. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, semua ini karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan buat kami semua Tuhan. Dan kami mengucap syukur kami bisa sama-sama memuji menyembah Tuhan. Dan kami juga mau sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bicara buat kami, Roh Kudus, bicara Roh Kudus, kami butuh Engkau. Biarlah hari ini Tuhan kami akan mengalami kesembuhan, mengalami kemenangan, mengalami jamahan Tuhan. Karena Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Tolong hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Supaya hamba-Mu bisa menyampaikan, mengkomunikasikan firman Tuhan dengan benar. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Wow, puji Tuhan. Senang sekali bisa menyapa, bisa ketemu dengan Bapak Ibu Bethlehemers pada hari ini. Dan sekali lagi kita mengucap syukur kita bisa bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Dimanapun kita berada, pujian dan penyembahan itu nggak dibatasi oleh tempat dan waktu. Dan kita mengucap syukur, hari ini juga kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, seperti kita ketahui, bulan Maret dan April kita sudah masuk tema yang baru dari GC Bethlehem. Dan Maret April ini bicara tentang culture dan values. Values dan culture. Kita akan sama-sama belajar dari kitab Efesus mengenai nilai-nilai dan budaya kerajaan Allah yang harus kita hidupi sebagai orang percaya. Dan saya percaya sepanjang bulan Maret dan April ini kita akan sama-sama diberkati dengan tulisan-tulisan perkataan Rasul Paulus yang disampaikan kepada jemaat di Efesus. Dan kita akan sama-sama melihat terlebih dahulu kitab Efesus pasal pertama ayat 15 sampai yang ke-17. Dan kita akan sama-sama belajar bagaimana kita membuat prioritas dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ayat 15 mengatakan demikian. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kita akan sama-sama belajar sebentar mengenai latar belakang dari kitab Efesus ini. Sama seperti kitab Filipi, kitab Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia dalam penjara. Dari dalam situasi yang memang bukan tempat, bukan situasi yang enak, tapi memang dalam situasi yang kurang menyenangkan karena Rasul Paulus sedang dalam penjara. Dan jemaat Efesus ini dilayani oleh Rasul Paulus sebelum dia di penjara itu kurang lebih selama 3 tahun. Artinya jemaat di Efesus ini masih tergolong jemaat yang sangat-sangat muda. Nah, pada saat itu kota Efesus itu terkenal sebagai kota perdagangan dan cukup besar. Kalau istilah sekarang mungkin boleh dikatakan bahwa kota Efesus bisa disebut sebagai kota metropolitan karena cukup besar pada saat itu. Di samping itu kota Efesus juga dikenal sebagai kota atau tempat penyembahan berhala. Banyak orang yang datang ke kota Efesus bukan sekedar untuk berdagang atau istilahnya bukan sekedar mencari pekerjaan. Mereka juga datang untuk melakukan ritual penyembahan berhala. Nah, satu patung yang sangat terkenal pada saat itu, pada zaman itu adalah patung Dewi Artemis atau Dewi Kesuburan. Sebagian mereka percaya bahwa patung Dewi Artemis ini bisa memberi kemakmuran dan lain sebagainya. Saudara bisa bayangkan jemaat yang masih muda ini, jemaat di Efesus ini itu harus berhadapan atau hidup di tengah-tengah lingkungan yang memang memiliki nilai atau budaya yang berbeda. Dan mungkin dari antara jemaat Efesus yang sudah percaya sama Tuhan Yesus, mungkin mereka punya latar belakang
Sama seperti masyarakat lainnya yang ada di Efesus. Mereka pernah mungkin melakukan penyembahan berhala sebelum Rasul Paulus datang memberitakan Injil dan Roh Allah menyelamatkan mereka. Jadi saudara bisa bayangkan bagaimana situasi keadaan yang harus mereka hadapi. Dan Rasul Paulus perlu mengingatkan jemaat di Efesus. Makanya dia tuliskan ini dari penjara untuk mengingatkan kepada jemaat di Efesus bagaimana mereka harus hidup. Bagaimana mereka harus bertingkah laku dalam kehidupan mereka di tengah-tengah keadaan lingkungan yang memang penuh dengan nilai-nilai atau budaya yang berbeda. Nah, perlu kita tahu juga bahwa orang-orang di kota Efesus ini dari kebanyakan itu ada orang Yunani, ada orang Yahudi dan orang juga orang Romawi. Dan sekali lagi ini Rasul Paulus perlu menyampaikan bagaimana mereka harus hidup. Dalam Efesus pasal 4 dan pasal yang kelima, kalau Bethlehemer sebab ibu baca, Rasul Paulus mengajarkan bagaimana jemaat harus hidup pada saat itu. Mereka harus meninggalkan cara hidup mereka yang lama dan memulai hidup dengan nilai-nilai dan budaya yang baru, yaitu dengan nilai-nilai dan budaya kerajaan Allah. Dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat 15 mengatakan dengan jelas, karena itu perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Jemaat di Efesus harus memiliki cara hidup, nilai hidup yang berbeda dari masyarakat pada umumnya yang ada di kota Efesus. Hal ini berlaku bagi setiap orang yang percaya pada saat itu. Baik itu mereka orang Yahudi, orang Yunani, ataupun orang Romawi yang sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus. Dan hal ini sekali lagi nggak mudah buat mereka. Meninggalkan yang lama yang mungkin mereka sudah melakukan ritual penyembahan berhala yang mungkin sudah turun-temurun. Dan mereka harus tinggalkan itu. Ini bukan hal yang mudah. Jadi hidup dan melakukan nilai-nilai kerajaan Allah dan budaya kerajaan Allah yang pada akhirnya akan menjadi pembeda antara jemaat di Efesus, orang percaya, dan orang-orang yang belum percaya pada saat itu. Nggak mudah memang. Nah, ini sama dengan kehidupan kita loh. Kehidupan orang percaya pada saat ini nggak mudah loh. Kita harus memperlihatkan kepada dunia bahwa kita punya cara hidup, punya nilai hidup, budaya yang berbeda. Jangan sampai gereja ditelan habis. Orang percaya ditelan oleh nilai-nilai atau budaya dunia ini. Karena memang kalau kita perhatikan nilai-nilai atau budaya yang sedang diajarkan oleh dunia ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai atau budaya kerajaan Allah. Dan tentunya kita harus memiliki cara hidup, gaya hidup, nilai hidup, budaya yang memang harusnya berbeda dari orang-orang yang belum percaya. Jangan sampai kita yang sudah percaya ini, hidup kita ditelan oleh nilai-nilai dan budaya dunia yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai orang percaya, sebagai gereja, kita harus membangun nilai-nilai atau budaya yang berbeda. Kita harus membuat prioritas dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan ini yang harus dilakukan oleh jemaat di Efesus pada saat itu. Makanya Rasul Paulus perlu mengingatkan dan memberikan pengajaran kepada jemaat di Efesus. Mungkin tantangan kita dengan jemaat Efesus dulu tuh berbeda. Tantangan kita saat ini tentunya berbeda. Tapi yang pasti yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita itu bisa menghidupi dan melakukan nilai-nilai dan budaya kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat yang mungkin abu-abu. Ya, kita tahu bersama dalam dunia ini, yang salah bisa menjadi benar. Yang benar bisa menjadi salah.
Dan ada sebagian orang yang coba mempengaruhi hidupnya orang lain itu dengan omongan-omongan yang sebenarnya nggak benar, tapi bermakna atau mengeluarkan perkataan-perkataan yang penuh dengan kebohongan, dusta gitu loh. Nah, kita tahu bersama kalau kebohongan, dusta itu kita lakukan, kita ucapkan terus-menerus, akan bisa menjadi sebuah kebenaran. Dan dunia sedang mengajarkan nilai-nilai atau budaya yang seperti ini. Dan gereja kita, bukan hanya jemaat di Efesus pada saat, tapi kita juga sebagai gereja Tuhan saat ini, harus menjadi orang-orang berbeda. Makanya kita perlu membuat prioritas dalam kehidupan kita. Nilai-nilai dan budaya apa yang harus kita bangun? Yang tentu kan nilai-nilai dan budaya kerajaan Allah. Tapi apa yang harus kita bangun? Apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita? Yang pertama ini, tetap jadikan Tuhan itu menjadi pusat dari seluruh kehidupan kita. Tetap jadikan Tuhan menjadi pusat dari seluruh kehidupan kita. Bukan saya, ya, bukan manusia, tetapi Tuhanlah yang menjadi pusat dari seluruh kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu harusnya semuanya berpusat kepada Tuhan, tentang Tuhan, bukan tentang saya, tetapi tentang Tuhan. Efesus pasal 4 ayat 15 mengatakan demikian. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Yesus adalah kepala gereja. Jadi artinya pusat kita itu adalah Yesus sebagai kepala gereja. Nah, Rasul Paulus perlu menyampaikan hal ini kepada jemaat di Efesus, supaya mereka teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Sama kita juga. Kita harus berpegang teguh kepada kebenaran dalam Tuhan. Ya, di marketplace, Bapak Ibu jemaat Bethlehemers yang bertempur dalam marketplace, kadangkala kita ditawarkan hal-hal yang memang sepertinya seperti jalan Tuhan. Tapi ternyata enggak. Ternyata enggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita ditaruhkan ini, itu gitu loh. Maka kita perlu berpegang kepada kebenaran. Yang kita pegang itu bukan kebenaran manusia, tapi kebenaran Tuhan. Benar bagi manusia, belum tentu benar bagi Tuhan. Jadi yang kita pegang adalah benar bagi Tuhan. Karena kalau sudah benar bagi Tuhan, itu harusnya benar bagi manusia. Tapi dunia ini coba melencengkan kita gitu loh. Sehingga, oh seperti ini benar. Padahal kalau kita tanya sama Tuhan, nggak tahu yang salah. Jadi makanya kita sebagai tubuh, kita harus berpegang kepada kebenaran. Jadi pusat semuanya adalah kembali kepada Tuhan. Kita kerja, kuliah, sekolah, bahkan melayani, itu pusatnya adalah Tuhan. Pastor Arief menyampaikan dalam khotbah minggu lalu, kalau kita nggak hati-hati, segala sesuatu dalam kehidupan kita bisa menjadi sebuah berhala. Bahkan hasil karya saya itu bisa menjadi berhala kalau kita nggak hati-hati. Makanya saya perlu berpegang terus kepada kebenaran. Dan tadi, pusatnya adalah Tuhan. Semuanya itu tentang Tuhan. Itu poin saya yang pertama. Jadi, jadikan Tuhan itu sebagai pusat dari seluruh kehidupan kita. Kalau kita sudah sampai di level ini, kita nggak perlu merasa terganggu kalau orang tidak memberikan pujian kepada kita. Kita nggak perlu terganggu kalau mungkin ada orang-orang yang tidak menghargai hasil karya kita. Kalau kita sampai ke level ini, saya nggak perlu sakit hati, nggak perlu tersinggung. Karena sekali lagi, kita persembahkan semuanya untuk Tuhan. Dan Dialah menjadi pusat kehidupan kita. Itu yang pertama. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai pusat dari kehidupan kita, hal ini akan mengikuti pertumbuhan dalam kehidupan kita
Dan secara otomatis kehidupan saya, kehidupan kita itu akan dipengaruhi oleh nilai-nilai dan budaya kerajaan Allah. Ya, secara otomatis kalau kita jadikan dia, kalau kita memegang kebenaran itu, secara otomatis hidup saya akan dipengaruhi oleh nilai-nilai dan budaya kerajaan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, jadikan keluarga sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Jadikan keluarga menjadi prioritas dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Kalau kita melihat keadaan-keadaan sekarang ini, yang saya sampaikan tadi, nilai-nilai dunia ini, budaya dunia ini memang salah satu yang diincar adalah, yang sedang dia rusak adalah keluarga. Khususnya keluarga orang percaya. Keluarga orang-orang Kristen. Nah, kalau kita nggak hati-hati, ini bisa bahaya buat gereja Tuhan. Dalam Efesus pasal yang kelima dan keenam, bagian-bagian perikop yang kedua, Rasul Paulus banyak berbicara mengenai hubungan suami istri, anak dan orang tua. Dalam hal ini, keluarga. Rasul Paulus menekankan kepada jemaat di Efesus bahwa hubungan dalam keluarga itu merupakan gambaran hubungan Tuhan dengan jemaatnya, dengan gerejanya. Yang artinya ini sangat penting bagi kita sebagai orang percaya. Yesus rela melakukan apapun untuk jemaatnya, untuk gerejanya. Bahkan Yesus berkorban menyerahkan hidupnya. Memang betul kepada semua orang yang berdosa. Tapi dalam kehidupan kita sebagai gereja, Yesus menyerahkan hidupnya buat gereja, buat umatnya, buat jemaat, buat orang yang percaya. Kadangkala kalau kita mau jujur, kesibukan kita kadangkala kita bisa lupa dengan hal ini. Kadangkala yang terjadi bisa seperti ini. Kita lebih mengutamakan pekerjaan yang memang Bapak Ibu Bethlehemers yang memang ada di marketplace. Dalam ruang lingkup kerohanian, kadangkala pelayanan itu bisa menomorduakan keluarga. Di kadangkala tanpa saya sadari sebagai hamba Tuhan, kalau saya nggak hati-hati, kadangkala saya lebih mengutamakan pelayanan daripada keluarga. Ini menjadi tamparan yang cukup keras buat saya, buat kami, buat kita para hamba Tuhan. Bahwa saya harus membuat prioritas keluarga. Jangan sampai kita kelihatan bagus dalam pekerjaan, dalam pelayanan, tapi kita mengabaikan hubungan dalam keluarga. Selagi ini tantangan yang cukup berat. Karena memang dunia ini dengan seluruh nilai-nilainya, dengan budaya yang ada dalam dunia ini, itu sedang berusaha merusak hubungan dalam keluarga. Dan Rasul Paulus perlu mengingatkan kita semua bahwa keluarga itu menjadi prioritas buat saya, buat kita semua. Kalau Yesus aja rela melakukan apapun buat jemaatnya, harusnya kita juga sama dalam keluarga. Bukan berarti kita harus mengabaikan pekerjaan, usaha, atau dalam pelayanan. Tapi keluarga seperti bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, sebagai gereja Tuhan. Jadi cukup hati-hati kita zaman sekarang ini. Sekali lagi saya bilang, kalau kita melihat dunia sekarang ini, itu sepertinya terbalik tuh. Gitu ya, kalau kita lihat sekarang ada istilahnya itu anak-anak bisa menyakiti orang tua, membunuh orang tua. Orang tua sama juga melakukan hal-hal yang kurang baik kepada anak-anak. Dan ini menjadi PR besar buat kita semua gereja Tuhan. Jangan sampai
Kita mengutamakan hal yang bukan mendesak, yang bukan prioritas dalam kehidupan kita. Dan kita mengabaikan yang justru prioritas dalam kehidupan kita, yaitu family, keluarga. Jadi ini poin sangat penting. Kita harus membuat prioritas. Salah satunya adalah keluarga kita, hubungan kita. Yang ketiga, jadikan kasih sebagai gaya hidup. Ya, ini menjadi prioritas juga dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Efesus pasal 5 ayat pertama dan kedua bilang gini, sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Menjadikan kasih sebagai gaya hidup kita, itu artinya kita akan menutup pintu hati kita terhadap kekecewaan dan kepahitan. Kasih itu akan menghindarkan hidup kita semua dari yang namanya kehidupan eksklusif. Yes, kasih itu harus terbuka bagi semua orang. Bahkan baik juga terhadap musuh kita. Orang yang mengecewakan kita. Saya nggak katakan ini mudah. Sulit. Tapi memang kalau kita sampai di level ini menjadikan kasih itu menjadi gaya hidup kita. Saya pikir hal mengampuni, hal menerima, bukan sesuatu lagi yang sangat sulit gitu ya. Kita lakukan gitu. Karena ya kasih itu kan seperti itu. Dia mengampuni, memaafkan, menerima orang lain. Gereja itu jangan hidup eksklusif, justru inklusif. Itulah kasih Tuhan. Kalau kasih manusia mungkin terbatas. Terbatas mungkin hanya kepada orang-orang yang dekat sama dia. Nggak salah. Terbatas hanya kepada orang-orang yang bisa membawa keuntungan bagi kehidupannya. Terbatas kepada orang-orang yang dianggap dia itu bawa pengaruh buat dia gitu ya. Nah jangan gitu loh. Jadi kita harus justru inklusif. Kita bisa menerima keadaan orang. Siapapun dia. Karena Yesus juga melakukan hal yang sama kepada setiap kita. Kepada setiap orang yang berdosa. Dia nggak pilih-pilih. Saya pikir nilai-nilai budaya kerajaan Allah ini harusnya menjadi darah, menjadi nadi dalam kehidupan kita di tengah-tengah keadaan sekarang ini. Firman Tuhan berkata bahwa di akhir zaman ini kasih orang kepada yang lain itu mulai hambar. Gitu loh. Ya makanya ya tadi saya bilang ada begitu banyak kejadian-kejadian, peristiwa yang saat ini di luar nalar saya sebagai manusia, di luar pemikiran saya. Itu bisa terjadi loh. Gitu yang tadi saya katakan tadi. Makanya saya pikir ini menjadi sebuah ini juga sih buat kita gereja Tuhan. Bahwa kita harus menjadikan kasih itu menjadi gaya hidup. Gitu loh. Gaya hidup kita sebagai orang yang percaya. Hidup dengan nilai-nilai dan budaya kerajaan Allah bukan lagi sebuah pilihan. Melainkan sebuah perjalanan alami yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita ini adalah warga kerajaan Allah. Warga kerajaan Allah itu harus hidup dengan cara kerajaan. Nilai-nilainya harus nilai-nilai kerajaan Allah dan budaya kerajaan Allah. Selamat datang dalam kehidupan kerajaan Allah. Dan kita berdoa biar Tuhan, Roh Kudus akan menolong kita untuk bisa melakukan dan menghidupi nilai-nilai dan budaya yang memang itu ada dalam firman Tuhan. Yaitu nilai-nilai dan budaya kerajaan Allah. Dan inilah yang menjadi pembeda antara kita dengan orang-orang yang menghidupi nilai-nilai dan budaya dunia ini. Kita akan sama-sama berdoa. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan ingatkan kami semua pada hari ini Tuhan. Supaya kami hidup dan menghidupi nilai-nilai
dan budaya kerajaan Allah. Kami mengucap syukur karena Tuhan selamatkan kami Tuhan. Dan kami disebut sebagai warga kerajaan Allah. Dan kami harus hidup dengan nilai-nilai dan budaya kerajaan Allah. Terima kasih Bapak yang baik. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, ambil waktu sebentar untuk sama-sama kita merenungkan dan mengambil komitmen pada hari ini. Bagaimana saya harus hidup sebagai warga kerajaan Allah? Nilai-nilai dan budaya apa yang harus saya hidupi dan saya kasih lihat kepada orang-orang? Nah, mari bersama-sama saya izinkan Bapak Ibu untuk mengambil waktu sebentar saja. Ambil sebuah komitmen. Tuhan, setelah kami mendengarkan firman Tuhan, kami mau sama-sama belajar, kami mau ngambil komitmen untuk kami hidup dan melakukan nilai-nilai dan budaya kerajaan Allah. Dan kami mau belajar membuat prioritas dalam kehidupan kami. Kami mau menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kami. Kami mau belajar memprioritaskan keluarga kami di tengah-tengah semua kesibukan kami, bahkan pergumulan kami. Dan kami mau menjadikan kasih itu menjadi gaya hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kalau mungkin di antara kami saat ini Tuhan, di antara Bethlehemers yang sedang dalam sebuah pergumulan, Tuhan aku berdoa, biar Tuhan tolong. Tuhan tolong. Yang sedang dalam bergumul, Tuhan berikan jalan keluar. Yang sedang sakit, Bapak aku berdoa, Tuhan jamah sembuhkan bagian-bagian tubuh yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup, yang gak bisa dibatasi oleh apapun. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.